Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media, seluruh jajaran Forkompimda dan Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan beberapa butir rencana pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Bersama kami, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, juga Bapak Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman, Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sujana, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Dr. Asri Agung Putra, juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Dr. Wiku Bakti Bawono Adisasmito. Kami menyadari bahwa pada saat ini seluruh masyarakat, kita semua masih menghadapi tantangan yang tidak kecil terkait dengan COVID ini. Dan kami di DKI Jakarta terus memastikan bahwa semua langkah yang kita lakukan adalah untuk memastikan keselamatan warga Jakarta, warga Indonesia, dan semua yang berkegiatan di kota ini. Prinsip transparansi, prinsip keterbukaan, prinsip apa adanya di dalam menyampaikan fakta-fakta dari awal selalu kita pegang. Dan kita ingin agar seluruh masyarakat mengetahui persis situasi dan tantangan yang dihadapi di kotanya. Dengan begitu kita memiliki kesamaan pemahaman agar bisa melangkah ke depan bersama dengan baik. Beberapa hari yang lalu PSBB transisi berakhir, kita memerlukan waktu ekstra untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau detail kebijakan untuk PSBB mulai tanggal 14, karena ada kondisi wabah yang agak berbeda dengan situasi sebelumnya. Kita menyadari bahwa wabah COVID ini dinamis. Ada masa di mana jumlah kasus aktif menurun, ada masa di mana jumlah kasus aktif meningkat. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus kompak mengerjakan sisi pemerintah, testing, tracing, isolasi, treatment, di sisi masyarakat, masker, penggunaan masker, mencuci tangan rutin, menjaga jarak. Kekompakan ini diperlukan sekali. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa di bulan September memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Pada tanggal 30 Agustus, akhir Agustus, kasus aktif di Jakarta 7.960. Pada saat itu kita menyaksikan bulan Agustus kasus aktif ini menurun. Tapi memasuki bulan September sampai tanggal 11 September kemarin, jadi 12 hari pertama, bertambah sebesar 3.864 kasus atau sekitar 49% dibandingkan akhir Agustus. Dan bila kita lihat rentangnya, sejak 3 Maret pada saat pertama kali ada kasus positif diumumkan sampai dengan tanggal 11 September, ini lebih dari 190 hari. Dari 190 hari lebih itu, 12 hari terakhir kemarin menyumbangkan 25% kasus positif. Walaupun yang sembuh juga kontribusinya 23%. Yang meninggal dalam 12 hari terakhir
adalah 14%. Jadi lebih 190 hari, ada 12 hari di mana kita menyaksikan peningkatan yang sangat signifikan. Itulah sebabnya kita merasa perlu untuk melakukan langkah ekstra bagi penanganan kasus COVID di Jakarta, karena sejak tanggal 4 Juni kita sudah mulai melakukan transisi, di mana kegiatan-kegiatan yang semula tidak diizinkan sudah mulai dibuka dan sudah mulai aktivitas sosial, ekonomi, budaya bergerak. Tetapi menyaksikan kejadian selama 12 hari terakhir ini, kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali. Karena bila ini tidak terkendali, dampak ekonomi, sosial, budaya akan menjadi sangat besar. Ini sebabnya kita melakukan formulasi yang berbeda dibandingkan dengan masa transisi kemarin. Formulasi yang berbeda inilah yang menyebabkan kita harus memerlukan waktu ekstra, dan pada siang hari ini alhamdulillah bisa kita sampaikan sama-sama. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa di Jakarta kegiatan testing dilakukan secara masif, karena kebijakan kita adalah mendeteksi kasus-kasus positif COVID seawal mungkin. Dengan demikian, maka mereka yang terpapar bisa melakukan isolasi agar tidak menularkan pada yang lain. Di sisi lain, bila yang terpapar memiliki komorbid atau lanjut usia, komorbid itu penyakit bawaan yang berisiko, maka kita bisa melakukan isolasi di fasilitas-fasilitas kesehatan kita. Di seluruh Indonesia sudah dilakukan tes PCR sebanyak 1,49 juta, dan Jakarta melakukan 732.000 lebih dari seluruh jumlah orang tes di Jakarta di Indonesia. Masifnya tes yang dilakukan ini dalam rangka menyelamatkan nyawa warga Jakarta. Beberapa hari terakhir kita menyaksikan angka kematian yang meningkat. Walau tingkat kematiannya menurun, tingkat kematian itu artinya angka statistiknya, prosentase yang meninggal, jumlah orang meninggal dibagi jumlah kasus memang menurun tingkat kematian, tapi nominalnya jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Nah, itu sebabnya dengan dilakukan masif testing kita berharap bisa nantinya kita menyelamatkan lebih banyak nyawa di Jakarta, karena itulah tugas utama kita. Jadi kalau dihitung dengan standar yang diharuskan di WHO, di Jakarta ini sudah dilakukan pengetesan lebih dari 4 kali lipat standar WHO, dan kita akan terus tingkatkan testing. Bahkan ke depan 2 pekan ini khusus tracing akan dilakukan peningkatan secara sangat signifikan. Nanti kami akan jelaskan. Ini adalah gambaran situasi di Jakarta, bahwa 12 hari terakhir kita menghadapi masalah yang cukup menantang. Langkah-langkah ke depan adalah pembatasan, sehingga kita memasuki fase pembatasan yang berbeda dengan pada masa transisi kemarin. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa pengelolaan PSBB di Jakarta ini diatur ada 3 peraturan gubernur. Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 ini tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, ditetapkan pada 9 April 2020. Kemudian Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 ditetapkan tanggal 19 Agustus. Ini terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Lalu Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 ditetapkan hari ini 13 September tentang perubahan Peraturan Gubernur nomor 33. Prinsipnya
dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak tanggal 10 April dan sampai dengan hari ini Jakarta masih berstatus PSBB. Sesuai Permenkes, PSBB itu berlaku 2 mingguan dan dapat diperpanjang. Nah, pada prinsipnya selama masa PSBB sebisanya tetap berada di rumah. Dianjurkan untuk tidak bepergian, kecuali untuk keperluan mendesak, kecuali untuk aktivitas dalam usaha esensial yang memang diperbolehkan. Dan ada 5 faktor dalam pembatasan ini. Pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua adalah pengendalian mobilitas. Yang ketiga adalah rencana isolasi yang terkendali. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok. Dan yang kelima adalah penegakan sanksi. Jadi pesan paling penting dalam PSBB adalah tetap berada di rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan esensial baru bepergian. Di dalam fase 14 September ini selama 2 pekan ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin. Jadi ke-11 sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, kedua, ketiga sektor energi, keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi, kelima adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia. Keenam adalah sektor logistik, ketujuh adalah sektor perhotelan, kedelapan adalah sektor konstruksi, kesembilan adalah sektor industri strategis, kesepuluh adalah sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Serta yang ke-11 adalah sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga taman kota, RPtra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang keempat adalah sarana olahraga publik. Olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi. Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil. Lalu kegiatan-kegiatan esensial yang dapat beroperasi dengan kapasitas dibatasi, ini termasuk kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, BUMN dan BUMD yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan. Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di zona dengan risiko tinggi, maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25% dari pegawai. Jakarta 2 pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25% sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB. Adapun para pimpinan berhak untuk melakukan penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik yang mendasar yang memang mengharuskan lebih dari 25% pegawai, misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum, dan sektor-sektor lainnya.
Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Ini diatur dalam Pergub nomor 88. Kemudian beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi, tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan, kafe, bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat, sehingga beroperasi bisa, tapi hanya untuk pesan antar atau bawa pulang. Lalu tempat ibadah di lingkungan pemukiman yang digunakan oleh warga ini dapat beroperasi dengan kapasitas 50%, tapi tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, berbagai lokasi, dan tempat ibadah di kampung-kampung komplek yang zona merah itu tidak diizinkan untuk beroperasi. Jadi misalnya masjid raya harus ditutup dulu, tapi tempat ibadah di komunitas bisa tetap dijalankan. Kemudian terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non-esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi yang bersamaan, tapi restoran, rumah makan, kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang. Dalam masa 3 bulan ini, pasar alhamdulillah telah menjadi tempat di mana kedisiplinan untuk pengawasan terjadi antar para pedagang. Tindakan kita untuk menutup pasar bila ditemukan kasus positif telah membuat para pedagang bersama-sama menegakkan kedisiplinan untuk menghindari pasarnya ditutup. Jadi saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran. Itulah sebabnya dalam PSBB mulai 14 September ini fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran. Di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan. Karena itulah dengan diwajibkan para pimpinan mengatur pekerjaannya bekerja dari rumah, apabila harus bekerja maka sebanyak-banyaknya 20%, harapannya kita bisa menekan kasus yang bermunculan di klaster perkantoran. Ini berlaku selama 2 pekan ke depan, dan bila di pasar, di pusat perbelanjaan, di gedung perkantoran ditemukan kasus positif, maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu, tapi seluruh gedung akan ditutup selama 3 hari operasi. Berikutnya yang diatur adalah mobilitas penduduk, ini akan dikurangi
kapasitas maksimal dari kendaraan umum atau kendaraan adalah 50%, meneruskan seperti yang ada sekarang. Kemudian ada pembatasan frekuensi layanan dan armada, lalu transportasi darat, kereta, dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya. Detailnya nanti akan diatur secara teknis melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Adapun kendaraan pribadi hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali bila kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah. Tapi bila tidak satu domisili, maka harus mengikuti ketentuan maksimal 2 orang per baris. Kebijakan ganjil genap ditiadakan selama PSBB. Motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, dan detail dari aturan-aturan ini akan disusun melalui SK Kepala Dinas Perhubungan. Terkait dengan sarana isolasi, seperti pernah kami sampaikan, kita membutuhkan untuk bisa mengendalikan penularan agar makin terbatas dengan cara mereka-mereka yang terpapar diisolasi. Kami sampaikan terima kasih kepada gugus tugas nasional, kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan untuk kita bisa menitipkan warga yang harus isolasi di fasilitas isolasi mandiri, baik di Kemayoran maupun di hotel dan penginapan atau wisma dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh gugus. Jadi mulai besok semua yang ditemukan positif diharuskan untuk isolasi secara terkendali di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari karena ini berpotensi pada penularan klaster rumah. Dan ini sudah terjadi karena tidak semua kita memiliki pengetahuan, pengalaman untuk bisa menjaga agar kesehariannya tidak menularkan pada orang lain. Bila ada kasus positif yang menolak diisolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama dengan aparat penegak hukum. Dan kemudian kegiatan tracing, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas akan melakukan active case finding, dan setiap masyarakat yang ditemui dalam kegiatan active case finding wajib untuk menerima kegiatan testing untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan itu memiliki potensi positif, wajib untuk dites. Penentuannya oleh tim Dinas Kesehatan. Kemudian protokol kesehatan ini akan diintensifkan. Penegakan disiplin dilakukan bersama nanti oleh Polri, TNI, Satpol PP beserta dengan OPD yang sudah ditugaskan. Dan kita akan mengintensifkan di 2 pekan ke depan. Mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya semua kondisi sudah lebih baik sehingga kedisiplinan bisa terjamin. Sejauh ini sudah ditindak 158.000 orang atau badan, bahkan denda yang terkumpul sudah sampai 4.333 juta. Dan denda sekarang berjenjang. Pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, dendanya menjadi lebih tinggi. Denda untuk tidak memakai masker adalah 250.000. Bila berulang menjadi 500.000. Dan seterusnya. Yang berikutnya tentang pemberian bantuan sosial tetap berjalan. Bantuan sosial diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun.
penerima bantuan ini sesuai dengan data yang sudah ada seperti yang selama ini berjalan. Jumlahnya 2.460.000 keluarga rentan yang ada di Jakarta, insya Allah dilakukan sampai Desember 2020. Pembiayaan bantuan sosial ini dilakukan melalui APBN Kementerian Sosial dan APBD yang nanti pendistribusiannya dilakukan melalui PD Pasar Jaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari kita harus menjaga kedisiplinan. Karena itu saya garis bawahi sekali lagi, prinsip dari PSBB adalah berada di rumah, mengurangi bepergian, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Dan bila memang harus pergi, memang karena kondisi mengharuskan, mendesak, dan ketentuan-ketentuannya seperti tadi sudah disampaikan. Mari kita sama-sama disiplin, mari kita sama-sama melindungi diri kita dan orang lain, dan khususnya dalam penggunaan masker. Menggunakan masker ini tidak nyaman, kita harus akui, tetapi terpapar COVID-19 itu jauh lebih tidak nyaman. Dirawat karena COVID-19 jauh lebih tidak nyaman. Karena itu mari kita gunakan masker dalam kegiatan apapun untuk kita bisa menghindari penularan dan tertular. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang akan dimulai laksanakan hari Senin tanggal 14 September dan tahun